anaknya yang bernama Gibran Rakabuming Raka, dinasti garis lurus, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, juga harus dirontok jatuhkan. Karena dia sudah lancang menyalip anak saya. Apa dia nggak tahu kalau saya ini jenderal? Apa dia nggak tahu kalau anak saya adalah anak seorang jenderal? Kenapa dia begitu lancang menyalip anak saya? Ketika dia katakan ada agenda besar, ada tokoh besar di balik ini semua. Kemudian ada reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM mengenakan kostum berwarna biru. Menurut hasil halusinasi saya, ini merupakan sentilan-sentilon bahwasanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan gelora pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah sang penghulu dinasti biru. Apapun yang terjadi, isu apapun yang coba kalian gunakan untuk menghantam, menggempur, membombardir sosok Insinyur Haji Joko Widodo dan keluarganya, sedikit pun tidak akan menggoyahkan cinta yang sudah terpatri permanen, begitu indah, terlukis dan terukir di hati kami. Sebaliknya, kalian yang punya niat jahat, punya niat busuk terhadap sosok Insinyur Haji Joko Widodo dan keluarganya, kalian justru yang berpotensi menemui keruntuhan. Kehancuran ada di depan kalian. Jokowi Lovers, kali ini ada peristiwa menarik. Kemarin saya sudah janji akan mengulas langkah-langkah besar, ekstrim, luar biasa seperti apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo. Oke, nanti kita akan mengarah ke sana ya. Kali ini saya akan berangkat dari sebuah peristiwa menarik. Jadi kemarin ada reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM. Menariknya adalah semua teman-teman, entah itu seangkatan Bapak Jokowi, entah itu hanya teman fakultas, ya kan, mengenakan kostum berwarna biru. Nah, kalau kita telisi ke belakang, sebelumnya Bapak Jokowi mengatakan terkait isu ijazah palsu ini ada tokoh besar di baliknya. Ada agenda besar di baliknya. Kemudian pada reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, teman-temannya Bapak Jokowi mengenakan kostum berwarna biru. Apakah itu hanya sebuah kebetulan atau sesuatu yang biasa-biasa saja, ataukah mengandung makna tertentu? Kita akan kupas lebih jauh, oke? Ini adalah halusinasi saya. Sekali lagi, saya pertegas, ini adalah halusinasi saya. Kenapa saya katakan halusinasi? Karena halusinasi tidak bisa dijerat hukum, oke? Kalau menjustifikasi, kalau memvonis orang, ya, padahal kita bukan hakim, nah itu bisa dijerat pasal fitnah dan pencemaran nama baik, kan begitu. Tapi saya tidak menjustifikasi atau memvonis seseorang atau pihak tertentu, tidak. Yang saya lakukan, yang saya sampaikan ini, saya katakan adalah halusinasi saya. Menurut saya, kostum berwarna biru yang digunakan oleh alumni Fakultas Kehutanan UGM
ketika reuni bareng Bapak Jokowi mengandung sebuah pesan penting. Pesannya adalah bahwa tokoh sebenarnya di balik isu ijazah palsu. Yang dimaksud oleh Bapak Jokowi, tokoh besar, adalah leluhur atau penghulu dinasti biru. Jadi rupa-rupanya yang menjadi mastermind atau dalang atau bohir di balik isu ijazah palsu yang belakangan begitu menghebohkan jagat Nusantara ini, terutama jagat maya, adalah leluhur atau penghulu dinasti biru. Ini keren. Tadi saya sudah pertegas di awal bahwa ini halusinasi ya. Boleh dianggap serius, boleh dianggap ini hanya cerita isapan jempol begitu. Oke? Jadi si penghulu dinasti biru ini merupakan sosok yang katakanlah memiliki kecemburuan luar biasa terhadap Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa cemburu? Karena Insinyur Haji Joko Widodo begitu dicintai oleh rakyat Indonesia mayoritasnya. Oke, ada yang komplain, ada yang protes, terserah. Intinya, saya bicara fakta bahwa mayoritas rakyat Indonesia hingga hari ini masih mencintai Insinyur Haji Joko Widodo apapun yang terjadi. Oke. Nah, kondisi ini membuat si penghulu dinasti biru cemburu. Bahkan kecemburuannya itu sudah begitu akut, begitu dahsyat. Dia tidak terima kalau sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo itu begitu dicintai oleh rakyat. Kalau kita ingat, ya kita coba-coba telisi ke belakang, ketika Insinyur Haji Joko Widodo masih memimpin Republik ini sebagai presiden, mulai dengan begitu cekatan mengeksekusi cita-cita pembangunan Indonesia sentris. Dia muncul, dia mengoreksi, mengkritisi bahwa anggaran itu jangan semata-mata dialokasikan untuk pembangunan, yang lain-lain juga perlu. Nah, kenapa dia muncul untuk mengoreksi pembangunan yang begitu masif, luar biasa, Indonesia sentris, yang dieksekusi oleh pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo kala itu? Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Di segala penjuru Nusantara ini ada jejak kinerja pemerintahan di era kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahkan ke semua proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di era kepemerintahan Bapak Jokowi dipantau secara langsung oleh sang presiden. Itulah sebabnya pembangunan itu, ya, baik itu pengerjaan jalan, ya, pembangunan pos lintas batas negara, bendungan, lumbung pangan, ya, ada stadion termegah se-Asia Tenggara di Papua, dan lain-lain seterusnya, mengalami sukses besar, berhasil. Jauh dari aroma mangkrak, oke? Jauh sekali dari aroma mangkrak. Nah, si penghulu dinasti biru ini tidak terima. Kenapa? Karena sewaktu dia memimpin republik ini, banyak pembangunan yang dilakukan mangkrak. Sehingga secara manusiawi tentu saja ada rasa cemburu. Kenapa kalau berbicara tentang pembangunan saya gagal? Dia malah sukses besar. Bahkan jauh dari aroma mangkrak. Kenapa? Nah,
Kecemburuan inilah yang kemudian mendorong dia untuk turun gunung dan kemudian melancarkan koreksi-koreksinya. Dia katakan anggaran negara itu tidak boleh melulu dialokasikan untuk pembangunan. Ada hal-hal lain juga yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Jadi di sini jelas kenapa dia mengoreksi pengerjaan pembangunan gila-gilaan yang terjadi di era pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo, pembangunan Indonesia sentris dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena di era atau sewaktu dia memimpin republik ini, pembangunan itu sangat dikenal dengan mangkrak, begitu. Itu yang pertama, ya. Dan ketika berhembus isu presiden 3 periode atau di barisan Jokowi lovers, itu langsung spesifik menyatakan Jokowi 3 periode, ya kan? Nah, padahal kita yang cukup punya wawasan tentang perpolitikan, kita bermaksud mendorong amandemen undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, karena kita melihat bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dibatasi hanya 2 periode, ini terlalu pendek begitu ya, terlalu sempit apabila yang menjabat itu benar-benar punya semangat membangun bangsa ini, kan begitu. Jadi 2 periode itu adalah rentang waktu yang kurang cukup begitu. Nah, sehingga kita dorong amandemen terbatas untuk supaya presiden dan wakil presiden itu diberi peluang untuk turut berkontestasi 3 kali begitu. Tetapi ketika di akar rumput sudah begitu bergelora, spesifik menyatakan Jokowi 3 periode, akhirnya presiden kita tercinta ketika itu Insinyur Haji Joko Widodo angkat bicara. Dia menolak wacana 3 periode. Dia katakan saya tegak lurus terhadap konstitusi. Oke. Nah, ketika gelora isu 3 periode sedang harum semerbak, si penghulu dinasti biru ini pun tampil membuat sebuah pernyataan bahwa semasa dia memimpin republik ini juga sempat ada dorongan untuk dia itu melanjutkan kepemimpinan menjadi 3 periode begitu. Padahal kalau saya ingat-ingat itu nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Ya namanya orang cemburu, ya kan? Orang lagi cemburu itu gimana sih? Ya gitulah, gitu. Jadi kita wes paham-paham saja, oke? Nah, itu termasuk salah satu bukti kecemburuan luar biasa yang dirasakan oleh si penghulu dinasti biru ini. Sekarang, setelah Insinyur Haji Joko Widodo purna tugas atau selesai masa jabatannya 2 periode, ternyata gelora cinta rakyat terhadap sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo itu tidak selesai-selesai. Nah, ini bagi kita bukan masalah. Bagi rakyat bukan sebuah masalah begitu. Tetapi bagi orang-orang yang disebut-sebut negarawan, itu masalah besar. Karena ini bicara tentang pamor. Nah, kita lihat saja bahwa di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo 2014-2019, para negarawan yang lain hilang pamornya, tenggelam. Bahkan nyaris tidak dianggap oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jelas ini sebuah masalah bagi mereka, masalah besar malah. Ini masalah besar buat mereka. Berbahaya kalau seorang Jokowi ini
dikagumi, dicintai, dielu-elukan oleh mayoritas rakyat Indonesia, lantas kita ini kehilangan pamor. Ini masalah besar. Nah, maka bagaimana caranya yang namanya Insinyur Haji Joko Widodo ini harus dikucilkan. Bahkan dia sudah punya tugas, sudah balik ke Solo. Setiap hari rakyat berdatangan berbondong-bondong, bersilaturahim. Bahkan ada yang nangis-nangis ketika berjumpa. Banyak ya, banyak yang nangis-nangis ketika berjumpa dengan beliau. Kenapa nangis-nangis? Apakah itu settingan? Wow, hebat sekali kalau settingan. Orang itu bisa membuat settingan dan itu terjadi setiap hari. Dan saya punya keyakinan bahwa ini tidak akan berhenti. Akan terus-menerus. Rakyat itu mengalir berdatangan bersilaturahim dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Karena cinta rakyat terhadap sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo adalah cinta yang real, bukan cinta settingan, bukan cinta buat-buatan, bukan cinta buta tanpa alasan. Cinta rakyat terhadap Insinyur Haji Joko Widodo adalah cinta yang sangat-sangat berdasar. Jokowi meninggalkan banyak jejak yang istimewa, sehingga wajar rakyat itu mencintai dirinya. Nah, ini sebuah ancaman bagi pamor mereka, orang-orang yang disebut negarawan itu, sehingga yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo itu harus dikucilkan, harus didelegitimasi, harus dibenci oleh rakyat, harus tidak disukai oleh rakyat. Bahkan, rakyat tidak boleh ingat-ingat lagi ada mantan Presiden Republik Indonesia yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Itu niat busuknya. Niat busuk dari siapa? Niat busuk dari penghulu dinasti biru. Okay? Nah, jadi diam-diam ada istilah di dunia politik itu memancing di air keruh. Si penghulu dinasti biru ini memancing di air keruh, bermain di balik layar untuk menciptakan kegaduhan. Tapi datang punya datang, aksi di balik layar yang dia lakukan tercium juga. Dia lupa ada pula peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai meloncat, jatuh juga. Jadi aksi dia di balik layar itu mulai terendus, tercium, mulai ketahuan. Akhirnya diperintahkanlah pasukan daratnya untuk menemui kelompok isu pemakzulan dan isu ijazah palsu. Buatlah pernyataan, beritakanlah bahwa kita akan mendekati Bapak SBY. Tetapi pendekatan ini akan kita lakukan, waduh, agaknya saya keceplosan ya. Halusinasi kok keceplosan ya. Maaf. Kita akan mendekati Bapak SBY. Diberitakanlah bahwa segelintir orang yang mengatasnamakan Forum Jenderal Purnawirawan TNI sedang melakukan pendekatan dengan Bapak SBY, sehingga kesan yang muncul di masyarakat adalah bahwa si penghulu dinasti biru ini netral dan berada di luar lingkaran. Wes, kebaca pola permainannya. Nah, tidak mungkin Forum Jenderal Purnawirawan itu mengajak agar Bapak SBY itu ikut di dalam pergerakan perjuangan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka kalau dia ada di dalam. Nah, pertanyaannya, kenapa? Karena kecemburuan sosial. Karena di era semasa dia menjabat memimpin negeri ini, pembangunannya mangkrak. Lalu kemudian rakyat mulai tidak suka. Sementara Insinyur Haji Joko Widodo sangat dicintai oleh rakyat.
Dan kemudian rakyat menginginkan ada perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan presiden itu dibuat menjadi 3 periode. Cemburu, cemburu, cemburu. Nah, si penghulu dinasti biru ini, menurut saya, dia kurang pinter dalam hal mengkalkulasi situasi. Kurang cerdas. Karena belum juga di pertengahan jalan, semua terendus dan ketahuan. Artinya apa? Ambiar. Begitu. Selain Insinyur Haji Joko Widodo, tadinya dia berharap bahwa setelah purna tugas, Insinyur Haji Joko Widodo sudah selesai begitu ya. Ternyata calon presiden potensial di momen politik 2024 malah mengejar cintanya Gibran Rakabuming Raka. Gibran ini dinasti garis lurus dari Insinyur Haji Joko Widodo. Ini semakin membuat rasa cemburunya itu menyala berkobar-kobar. Ini bahaya. Kan saya juga pengen tuh. Saya juga punya anak laki. Saya juga pengen dia jadi presiden loh. Jangan salah. Lantas kenapa calon presiden potensial ini malah mengejar-ngejar cintanya Gibran dan bukan cintanya anak saya? Kenapa justru yang dipinang adalah Gibran, bukan anak saya? Lalu yang bernama Gibran Rakabuming Raka ini naik tahta menjadi RI 2, Wakil Presiden Republik Indonesia, menyalip anak dari sang leluhur dinasti biru. Dunia persilatan sedang tidak baik-baik saja, saudara. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus dihancurkan. Jadi kalau kita mulai ngawur ya namanya juga halusinasi, ya kan? Kalau saya mulai ngawur, dari mana sih sumbernya fufu fafa? Dari mana sih sumbernya isu blimbing sayur? Dari mana sih? Nah, maka ini menjadi 2 proyek besar. Delegitimasi Insinyur Haji Joko Widodo. Jokowi harus dibenci oleh rakyat. Jokowi harus dilupakan, betul-betul dilupakan oleh rakyat, bahkan dikucilkan oleh rakyat. Setelah itu, anaknya yang bernama Gibran Rakabuming Raka, dinasti garis lurus, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, juga harus dirontok, jatuhkan. Karena dia sudah lancang menyalip anak saya. Apa dia nggak tahu kalau saya ini jenderal? Apa dia nggak tahu kalau anak saya adalah anak seorang jenderal? Kenapa dia begitu lancang menyalip anak saya? Lalu dibacalah situasi. Oh, kebetulan ini benar-benar momen yang paling empuk, katakanlah begitu. Yaitu ketika ada perseteruan yang begitu hebat, begitu dahsyat antara dinasti merah dan dinasti putih. Apa sih dinasti putih? Sang Master Solo. Dia adalah dinasti putih. Oke. Nah, ketika ada perseteruan yang begitu hebat, begitu dahsyat, karena sang presiden yang sangat-sangat dicintai oleh rakyat itu dianggap telah mengkhianati dinasti merah. Sehingga perseteruan yang begitu hebat pun tidak terelakkan. Nah, ini adalah momen
paling menguntungkan. Kenapa saya tidak memancing di air keruh saja? Toh kalau kemudian ada gejolak kebencian terhadap dinasti putih, tentu saja yang akan menjadi sasaran tuduhan adalah dinasti merah. Saya luput. Begitu hitung-hitungannya. Jadi percaturannya mulai dipersiapkan, ya kan? Oh, yang ini memainkan isu ijazah palsu. Yang ini mainkan isu pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sejenak kita merasa situasi negara ini sungguh teramat genting. Tapi memang sosok dinasti putih adalah the master sejati. Dengan sikap yang tenang, tabah, sabar, sambil membaca situasi. Jadi orang-orang yang disebut negarawan ini, tolong mengerti. Mungkin kalian hebat, kalian pinter, kalian cerdas. Tapi jangan lupa bahwa penghulu dinasti putih bisa jadi 20 bahkan 100 kali lebih pinter, lebih hebat, lebih cerdas dari kalian. Jadi bagaimanapun caranya kalian bermain kucing-kucingan pasti akan terendus, tercium, dan terbongkar. Begitu ya. Jadi, kembali lagi, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, tercinta. Ketika dia katakan ada agenda besar, ada tokoh besar di balik ini semua. Kemudian ada reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM mengenakan kostum berwarna biru. Menurut hasil halusinasi saya, ini merupakan sentilan-sentilon bahwasanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan gelora pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah sang penghulu dinasti biru. Nah, di sisi yang berbeda ada perintah khusus untuk sang putra mahkota. Buat pernyataan pers. Bahwasanya ada desas-desus yang mengatakan dinasti biru adalah dalang dibalik isu ijazah palsu. Itu tidak benar. Itu adalah fitnah. Oke. Pertanyaannya, desas-desus dari mana ya? Jadi, apakah benar itu adalah desas-desus yang sampai ke telinga penghulu dinasti biru? Ataukah penghulu dinasti biru ini hanya sedang baper karena memang bawaannya baper? Akhir kata, saya mau titip pesan istimewa buat penghulu dinasti biru dan seluruh warga dinasti biru. Kalau kalian berharap Insinyur Haji Joko Widodo itu kemudian bisa dikucilkan oleh rakyat, dibenci, bahkan tidak diingat-ingat lagi oleh rakyat, kalian terlalu keliru. Saya pernah kasih sebuah perumpamaan. Kami khususnya di timur, ketika ada orang yang memberi sepuntung rokok, sekali lagi sepuntung rokok, bukan sebatang, sepuntung. Seumur hidup saya akan ingat bahwa orang itu adalah orang baik. Yang diberikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo terhadap rakyat jelata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan sepuntung rokok, melainkan kemajuan, pembangunan,
Sehingga kami tidak minder dengan saudara-saudara kami yang hidup di kota-kota metropolitan. Karena sekarang, meskipun belum signifikan, meskipun belum sempurna, tetapi aroma kota metropolitan sudah tercium harum semerbak di daerah kami. Jadi, kalau kalian berharap Insinyur Haji Joko Widodo itu bisa dikucilkan oleh rakyat, dibenci oleh rakyat, ditinggalkan, bahkan tidak diingat-ingat lagi oleh rakyat, kalian salah berharap. Apapun yang terjadi, isu apapun yang coba kalian gunakan untuk menghantam, menggempur, membombardir sosok Insinyur Haji Joko Widodo dan keluarganya, sedikit pun tidak akan menggoyahkan cinta yang sudah terpatri permanen, begitu indah, terlukis dan terukir di hati kami. Sebaliknya, kalian yang punya niat jahat, punya niat busuk terhadap sosok Insinyur Haji Joko Widodo dan keluarganya, kalian justru yang berpotensi menemui keruntuhan. Kehancuran ada di depan kalian kalau kalian mencoba menghancurkan sosok yang begitu dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ini fakta. Meskipun di awal tadi adalah halusinasi. Saya Kristianto Yen Ondi. Salam NKRI.